Surabaya dijuluki sebagai kota pahlawan bukan tanpa alasan. Dengan sujita sejarah dan perjuangan rakyat Indonesia menjadi saksi bahwa kita telah merdeka. Kami dari kelompok 2 PDP 88 berkesempatan untuk mempelajari sejarah kota Surabaya di kawasan Kota Lama. Ingin tahu keseruannya? Yuk ikuti lebih lanjut. Sekarang kita berada di Jembatan Merah. Yuk ikut saya. Jembatan Merah Surabaya dibangun pada tahun 1809 sebagai bagian dari benteng pertahanan di bawah pemerintahan Herman Daendels. Jembatan ini berwarna dominan merah dan dikenal sebagai Roodbrug dalam bahasa Belanda. Jembatan ini berfungsi menghubungkan wilayah timur dan barat Sungai Kalimas. Jembatan Merah Kota Lama juga menjadi tempat terjadinya peristiwa penting tewasnya Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi, seorang komandan pasukan Inggris pada 30 Oktober 1945. Ini adalah replika mobil Brigadir Malabi yang terletak di Taman Kota Lama Surabaya. Mobil ini meledak dan menjadi pemicu terjadinya pertempuran Surabaya pada 10 November 1945 antara Indonesia dan pasukan sekutu. Jadi sekarang kita ada di Gedung Internatio. Gedung ini dibangun pada tahun 1920. Alasan dibangun gedung ini adalah dijadikan sebagai perkantoran dan perdagangan di perusahaan Belanda. Pada tanggal 25 Oktober 1945, Belanda dan Malabi mendarat di Surabaya, tepatnya di Tanjung Perak. Saat itu mereka bertepatan di gedung ini sebagai tempat singgah untuk sementara. Namun, kedatangan mereka tidak disambut dengan baik oleh rakyat Surabaya sehingga mereka dikepung dan dibakar. Dan saat ini gedung Internatio ini digunakan sebagai gedung perkantoran. Berdiri sejak masa kolonial Belanda, Museum Bank Indonesia Surabaya dulunya merupakan kantor di Javasche Bank, lembaga keuangan tertua di Hindia Belanda. Kini gedung ini menjadi pusat edukasi sejarah ekonomi Indonesia, menampilkan perjalanan mata uang, sistem perbankan, dan perjuangan ekonomi rakyat. Melalui museum ini, kita belajar bahwa persatuan tidak hanya diwujudkan lewat senjata, tetapi juga lewat pembangunan ekonomi yang adil dan mandiri. Inilah semangat sila ketiga Persatuan Indonesia, yang menegaskan bahwa kemandirian ekonomi menjadi kunci kedaulatan bangsa. Polrestabes Surabaya merupakan sebuah simbol transformasi di mana gedung ini dulunya adalah pusat kekuasaan kolonial, namun sekarang menjadi lembaga pengadilan yang menegakkan hukum untuk masyarakat. Inilah nilai kemanusiaan diimplementasikan, menjaga keamanan, menegakkan keadilan, serta melindungi warga tanpa membedakan latar belakang. Halo semuanya, kita lagi di pabrik sirup terlama, yaitu pabrik sirup limun dan sirup telasih yang ada di Surabaya. Oh ya, pabrik sirup ini didirikan oleh J.J. van Drongelen pada tahun 1923. Nah, di sini tuh memiliki banyak sekali varian rasa. Yuk kita kepoin masuk. Letak di tatanya macam-macam sirup. Nah, di sini ada telasi. Bisa kita lihat banyak sekali macam rasa sirup. Untuk tempatnya lumayan legend karena didirikan lama ya, dari tangan Belanda, sudah berganti tangan juga, tapi sekarang sudah dikelola oleh pemerintah Surabaya. Kita bisa jalan di sini lagi. Untuk sirup telasi juga tidak hanya sirup atau juga ada air mineral dan juga banyak penghargaan dari Kota Surabaya. Terus
Blok Surabaya adalah salah satu contoh terbaik dari kawasan heritage menjadi kawasan modern. Dulunya merupakan gedung kantor pos besar peninggalan kolonial. Kini pos blok menjadi tempat warga Surabaya berekspresi, berdiskusi, dan berkreasi. Disinilah semangat sila keempat hidup nyata, ruang yang menghidupkan partisipasi warga. Tempat di mana ide dan aspirasi warga diterima dengan kebijakan dan gotong royong. Tahun kalau buat acara-acara juga nggak ada lagi, paling ada kopi apa warung kayak itu loh, kayak yang di mobil. Tahun kemarin sih masih aktif. Tahun ini udah berapa bulan ini, mungkin ada 7 bulanan ya. Macam nggak tahu, ini paling lama ini. Itu ada gereja Anugerah. Mungkin di sini tempat gereja, di dalamnya itu adalah penjara wanita dengan blok C. Ini kita masuk. Di sini saya ada di penjara Kalisosok, tepatnya di penjara wanita. Di sini bisa dilihat sudah terbengkalai. Dan penjara ini dibangun pada tanggal 1 September 1808 yang dibangun oleh Herman Willem Daendels. Dan di sini di penjara Kalisosok ini W.R. Supratman pernah dipenjara di penjara ini.